Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutomi. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tutorial transaksi menginput data di aplikasi Zair. Perusahaan yang saya input yaitu PT Rudi Travel. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini adalah contoh yang perusahaan yang akan saya gunakan. Yang pertama, kita membuat data baru. Pertama, kita masukkan alamat perusahaan. Di soal tertera yaitu Rudi Travel. Terus kita input alamat perusahaannya di Jalan Kemang Selatan nomor 20A. Sini Jakarta Selatan, negara Indonesia, kotanya Jakarta, kode pos. Tinggal lanjutkan. Jadinya kita ubah jadi Januari tahunnya 2025, dan ini adalah lokasi data. Kita cek apakah data ada yang salah. Kalau benar, kita lanjutkan untuk proses. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah karena perusahaan kita adalah perusahaan jasa. Sini. Nah, jadi kita pilih perusahaan jasa umum. Lanjutkan. Iya. Tunggu sebentar. Ini adalah rupiah. Nilai tukar dolarnya kita ubah jadi 17.000. Lanjutkan. Selesai. Nah, karena di soal kita perusahaan jasa dan di shadow awal kita tidak perlu mengubah nama data rekening, jadi kita langsung masuk ke customer saja. Buat C001, kita alamat customer dengan nama di awal adalah C001 PT Sinar Abadi, Wak Jimmy, dan vendornya PT Sinar Abadi. Langsung klik baru saja untuk mempercepat input. Ini kita ubah C002 dengan nama perusahaannya Bapak Jimmy. Nah, kita klik baru lagi. Setelah itu kita buat nama vendornya. Ini kita ubah sesuaiin dengan yang di soal. 01 dengan nama perusahaan PT Indojaya. Baru lagi 002 Bapak Ali. Kita rekam. Iya. Langsung saja kita masuk ke setting untuk menginput saldo awal persediaan. Saldo awal akun. Nah, saldo awal kita pilih setting saldo awal, klik saldo awal akun. Nah, kita masukkan nominal yang tadi, yaitu kas kecil. Ini, kecil 8.750.000. Kita masukkan di sini. Kas kecil 8.750.000. Kas 10 juta. Terus di bank 62.500.000. Terus ada piutang usaha
juta 8.300.000. Kita scroll bawah, PPN masukkan nilai 11.500.000. Bawah lagi di PPh 23 1.600.000. Kalau itu di mesin dan peralatan ya, di 2 juta. Terus kendaraan 60 juta. Kita diem akumulasi penyelenggarakan. Kalau akumulasi kita depannya dikasih minus min. Kendaraan min 250. Lalu kita utang usahanya juta. Terus utang komisi penjualan, terus PN keluaran 7.800.000. Nah di sini utang bank senilai 24.800.000 dan modal di setor laba ditahan 28.293.500. Nah di sini masih ada nilai tersebesar 2.475.000, berarti masih ada yang tidak balance. Harusnya nilainya 0. Kita cari dulu, sesuaiin apa yang salah. Benar. Nah di sini 2.250.000. Oh masih salah, ternyata masih salah. Kita cek ulang lagi dari awal. Saldo awal akunnya kita cek karena belum nilainya 0. Gimana ini? Keluarannya udah benar. Transaksi ya. Nah ini sekarang udah 0, berarti udah benar. Terus kita rekam. Sekarang masuk lagi ke setting. Nah ini kita masukkan saldo awal piutang usahanya. Ini setting saldo awal piutang usaha. Ini klik baru. Nah input nama pelanggannya yang pertama yaitu PT Sinar Abadi. Klik OK. Sesuaikan tanggalnya di 30 Desember 2024. Terus isi nomor invoice nya yang V001 nya kita kosongin. Terus input nilai piutangnya 100. Ini kurangan 01. Nah terus ada kalau kita rekam, nah klik baru lagi, terus input namanya yang Bapak Jimmy. Oke, input tanggalnya sesuai di tanggal
11. Invoice-nya, terus input saldo piutangnya 15.700.000. Terus kita rekam. Nah, nilainya 38.300.000. Kita cek sama enggak? Nah, sama. Sudah benar. Sekarang gantian, tutup. Lalu itu saldo awal hutang usaha. Nah, klik baru. Nah, input sesuai tanggalnya di tanggal 5 November. Invoice-nya, terus mata nilai hutangnya 12.900.000. Nah, karena di soal ada termin nih 2/10 N per 30, jadi kita klik termin, ini 10, ini 30, nah ini 2%, ini 0. Nah, klik rekam, terus klik baru lagi. Yang Bapak Ali sekarang, oke. Sesuaiin tanggalnya di tanggal 30 Desember. Oke. Terus invoice-nya P02, nilai hutangnya juga kita input 9.800.000. Terus terminnya jangan lupa sama kayak tadi 10, 30, 2%. Rekam. Nah, terus tutup. Nah, sekarang soalnya ini. Sekarang input ini saldo awal menggunakan periode garis lurus. Aktifat tetap ya. Cuma kartu tetap. Tambah data baru. Nah, pertama dalam mobil sedan. Kelompok barangnya di sini yang roda 4 karena di sini masih 8 tahun, kita edit, diganti nilainya jadi 10 tahun, terus rekam, terus oke. Nah, sesuaiin tanggal belinya tanggal 5 Juli 2024. Oke. Terus harga belinya 60 juta, karena di soal 60 juta ya. Nilai residu, nah nilai residu di sini 15 juta. Terus rekam ya. Oke, kita lihat. Nah, ini udah ya. Sekarang tambah data baru. Ini yang peralatan. Ini peralatannya AC. Dan kelompok barangnya karena peralatan. Ini peralatan, mas peralatan 4 tahun. Nah, ini tahunnya 2024 2 Januari. Oke. Harga belinya, input nilai residunya 150.000. Rekam. Oke. Nah, ada ya, di sini udah tutup. Di soal kita masuk ke transaksi yang pertama. Dibayar di muka untuk sewa kantor kepada dari Rudi Travel kepada Bapak Ali. Kita masuk ke bank, kas keluar, data baru, klik baru. Nah, kita masukkan penerimanya. Penerima di sini yaitu Bapak Ahmad Riyadi. Nah, kalau nggak ada kita klik baru, kita input nama baru ya. Nah, ini kita untuk customer, yaitu karena event order, kita pilihnya order, sesuaikan aja biasanya customer atau order atau vendor. Bapak Ahmad Riyadi, terus kita rekam ya. Nah,
pilih Bapak Melati. Oke. Jangan lupa ini sesuaiin tanggalnya ya, soal yang mana tadi, yaitu di Januari. Terus input kodenya beban sewa bayar di muka. Ini bayar di muka, berarti kita pilihnya beban sewa bayar di muka. Saya cari akunnya beban sewa dibayar. Nah ini sewa dibayar di muka. Oke, nilai 9.600.000. Di sini sebesar 9.600.000 rupiah. Udah kita rekam, batal. Nah di sini udah terekam. Dan transaksi yang kedua, yaitu pembelian aktiva tetap. Ada CPU komputer, ini masuk ke modul pembelian, invoice pembelian, klik baru. Nah di sini karena belum ada, kita tambah baru. Ini toko Citra Komputer, kalau belum ada tambah baru. Seperti tadi ya, kalau belum ada kita tambah baru. Vendornya ini yang ketiga, toko Citra Komputer. Rekam ya. Oke, nah sesuaiin tanggal fakturnya, ini tanggal 5 Januari. Oke, terus karena ini jasa, kita klik jasa ya. Ini ada CPU komputer, monitor, dan printer. Kita ketik CPU komputer, kode akunnya kita pilih peralatan. Ini mesin dan peralatan. Oke, diterima 1. Jangan harga, ini harganya 1.750.000 rupiah. Rp1.750.000. Keredahan kosong dengan pajaknya ini full conditionnya di sini udah otomatis 10%. Kalau belum tinggal kita cek lagi. Terus ke transaksi yang kedua, klik 2 kali. Monitor klik 2 kali, disamain peralatan. Oke, terima 1. Terus pilih harganya 350.000. Nah, pajaknya jangan lupa. Ini printer sama peralatan juga. Printer 2 dengan harganya 150.000. 215. Nah, yang pajak. Nah ini ya, ini udah. Karena ada termin, kita termin. Ini termin pembayaran. Nah ini termin pembayaran. Maka tadi 10.32. Oke. Nah tanggal penerimaannya samain tanggal 5. Oke. Kalau sudah semua, kita klik rekam. Apakah ada yang salah, kita cek. Kalau sudah benar semua, bisa langsung direkam. Nah ini udah, kita batal. Nah ini sudah tutup. Lanjut transaksi yang ketiga, pembayaran piutang dengan giro mundur.
Nah, tanggal 6 sebesar 11.125.000. Kita masuk ke modul penjualan, pembayaran piutang usaha. Kita klik baru. Nah, karena giro, klik di giro, tanda giro, terima dari sesuai tanggalnya, tanggal 6 Januari. Klik 2 kali, ini jumlah dibayarnya 11.125.000 rupiah. Ini klik di ini sebesar. Untuk tunda, klik rekam. Nah, ini informasi gironya, nomor gironya ada di soal tadi berapa? Giro BG 010023. BG 010023. Nah, tanggal tentu temponya tanggal 16. Nah, ini udah, tinggal oke. Ya. Oke. Nah, udah batal. Nah, ini sudah. Tutup. Lanjut ke transaksi yang keempat, itu biaya operasional, biaya telepon dan bensin. Kas dan bank, kita ke keluar, tambah data baru, data plus, masukkan ini namanya Dani. Nah, belum ada, kita tambah baru. Oke, 03 Dani, kita rekam ya. Dani, klik oke. Sesuai tanggalnya, tanggal 7 Januari. Nah, kodenya itu di pembayaran biaya telepon, biaya beban telepon besar berapa? 1.125.000. Pembayaran listrik, air, dan telepon. Oke. Nanti saja terus 25 juta, 11.250.000. Terus yang kedua yaitu beban. Nah, kalau belum ada, kita klik baru. Kita pilihnya ke beban operasional lain. Ini
dan ini apa, beban bensin, parkir, dan tol. Klik beban bensin, parkir, dan tol. Rekam. Gue pilih yang ini. Oke, sebesar nilainya 25.000. Ini kita ganti juga namanya, ban listrik. Ban listrik, air, dan telepon. Rekam. Nah, udah. Terus diklik di sebesar 1.150.000. Terus udah rekam. Total. Nah, ada masuk transaksi yang kelima. Transaksi kelima yaitu penjualan tunai. Masuk penjualan, invoice penjualan baru. Ini kan belum ada, kita tambah baru lagi. Tempat Dharma Asri. Ini Dharma Asri. Klik OK. Sesuaiin tanggal transaksinya. Nah, ini karena penjualan jasa dan tunai. Klik deskripsinya yaitu 4 lembar tiket. Dan kodenya akunnya penjualan pendapatan jasa ini nih, dikirim 4 dan harga 315. Jangan ada diskonnya, jadi 10%, kan gak ada pajak. Ini sudah ya. Nah, tanggal pengirimannya samain juga di 11 Januari. Oke. Terus rekam. Nah, udah. Nah, udah, kita ternyata udah. Terus kalau udah selesai, kita tutup buku. Nih, tutup buku akhir bulan. Klik OK. Iya. Proses. Nah, kita tinggal lanjutkan proses. Oke, iya. Nah, oke. Nah, itulah sekian tutorial input transaksi di perusahaan jasa dari saya. Ini untuk melihat laporan laba rugi. Nah, ini kita sesuaikan di bulan Januari karena semua transaksi di bulan Januari. Ini juga di bulan Januari. Oke. Nah, ini nah laporan laba ruginya. Itulah contoh tutorial input transaksi di perusahaan jasa. Sekian dari saya, terima kasih.